prihatin ya. Dengan kejadian seperti ini prihatin. Karena ini adalah boleh dikatakan daerah atau wilayah kekristenan. Dalam pertemuan ini kita tidak mau menilai mana salah, mana benar secara hukum. Tapi kita mau melihat sebenarnya ada sesuatu yang secara iman Kristen itu tidak boleh dilakukan. Jadi saya tegas ya. Secara iman Kristen tidak boleh dilakukan. Yaitu melaporkan ke polisi, maaf. Kenapa demikian? Ya, karena saya punya alasan. Bagi saya kalau ini urusan antara kekristenan, masalah kekristenan, itu Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk melaporkan ke pengadilan. Itu bukan ajaran Alkitab. Kecuali kalau itu masalah kriminal, pembunuhan misalnya, atau pemerkosaan, ya. Nah, itu baru urusan polisi itu. Nggak bisa cuma gereja mau menyelesaikan masalah pembunuhan itu nggak benar. Itu urusan polisi. Tapi kalau masalah kritik, ajaran dalam iman Kristen dan sebagainya, itu lucu sekali kalau itu minta polisi. Emangnya polisi mengurus urusan doktrin tentang kesembuhan atau ajaran-ajaran gereja, itu urusan intern Kristen lah. Waduh, urusan terlalu sepele dan itu sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Karena kalau kita ini sudah punya pekerjaan, itu kalau dianggap pekerjaan Tuhan ya, kalau dianggap pekerjaan Tuhan, itu jauh lebih besar artinya daripada menuntut Patrick Smith ini. Tuhan Yesus sendiri kalau difitnah tidak pernah menuntut. Biarin aja, karena apa? Urusan Tuhan Yesus itu urusan besar. Tuhan Yesus tidak mau ngurus yang kecil-kecil, yang tete bengek itu. Kalau sama-sama ngaku Kristennya, jangan begini. Kalau ngaku Kristen ya, saya tidak mau menghakimi benar Kristen apa enggak benar Kristen, I don't know. Tapi kalau ngaku sama-sama Kristen, jangan begini caranya. Ini musuh kita yang sebenarnya itu iblis, bukan sesama manusia. Kecuali kita mau jadi alatnya setan. Gitu. Lalu yang jelas, kalau orang Kristen yang ngaku Kristen ini saling berkelahi, yang ketawa siapa? Yang ketawa ya setannya dong. Dia berhasil mengadu domba kalau ini benar-benar sesama Kristen. Oke, saya lanjutkan. Alkitab juga mengajarkan kepada kita supaya kita mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran. Berarti dalam kekristenan itu jelas yang penting kita harus mawas diri, ya, introspeksi diri. Bagaimana saya ini di hadapan Tuhan? Kalau saya benar di hadapan Tuhan, orang mau fitnah saya, silakan aja. Peduli amat. Saya mau ngurusi orang-orang yang memfitnah saya, nggak habis-habis. Waktunya habis hanya untuk ngurusi orang-orang memfitnah. Kita punya urusan yang lebih penting daripada ngurusi membela diri. Satu hal yang saya lihat dari Tuhan Yesus itu, tidak pernah
ngurus yang tetek bengek itu, Tuhan Yesus cuma satu hal, mengerjakan pekerjaan Bapa. Itu kalau benar-benar Kristen. Lalu awasilah ajaranmu. Orang Kristen bukan hanya bertingkah laku, bagaimana tingkah laku dan hidupnya di hadapan Tuhan, tapi juga mengawasi ajaran, doktrin. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya ini, dari bahasa Inggris, itu doktrin. Ya, kalau orang Kristen anti doktrin itu nggak benar itu. Alkitab pun ngajari kamu harus mengawasi doktrinmu. Nah, yang dituduhkan oleh Patrick Smith ini, ya dia punya concern, punya perhatian yang besar terhadap ajaran mana yang benar, mana yang nggak benar menurut Alkitab. Nah, ini jadi masalahnya kan bukan masalah hukum, ini masalah di antara kekristenan, masalah tentang ajaran. Mari kalau mau selesaikan dengan kita berdialog, kita berapologetik, kita melakukan pembelaan secara doktrinal. Ya, secara, ya itulah. Jadi saya juga nggak mau panjang lebar nih membahasnya. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita perintah bahwa kita itu harus saling mengasihi, sebagai murid-murid Kristus harus saling mengasihi. Apa ini memang yang diajarkan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya saling menuntut. Ya, saling mengasihi. Kalau ada perbedaan pendapat, ayo kita belajar bersama firman, saling berargumentasi dengan gentleman.